Bapak Ibu pahami mengenai pembelajaran berbasis proyek. Ya, alhamdulillah setelah kita mengikuti lumayan banyak pelatihan ya, mulai dari pelatihan Zoom lewat Meet kemarin dari PKP, kemudian ada PMO, kemudian dilanjutkan dengan Lowakarya sekarang. Yang kami pahami bahwa pembelajaran yang berbasis proyek atau menggunakan proyek sebagai model pembelajaran yang membuat peserta didik lebih aktif dalam kegiatan belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar yang anak didik kita mempunyai gaya belajar yang berbeda, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya sendiri. Jadi salah satu titik poinnya adalah peserta didik dengan gaya belajarnya yang berbeda, maka mereka juga akan berbeda dalam hal mencari informasi yang berhubungan dengan proyek ya, dan ini yang perlu kita pahami sebagai guru anak usia dini. Kemudian yang kedua, jelaskan peran aktor ya dalam perancangan P5. Yang pertama adalah kepala sekolah ya. Di sini yang pertama adalah kepala sekolah membuat SK dan tim pelaksana proyek, kemudian memberikan pelatihan kepada guru terkait pelaksanaan pembelajaran proyek, membuat anggaran yang dibutuhkan dalam proyek P5. Kalau di Alfitian sendiri, kita itu membuat anggaran sekolah itu di bulan 12 ya, bulan 12 di tahun ajaran sebelumnya ya. Jadi Juli tahun ajaran baru kita perlu membuat proyek di tahun ajaran sebelumnya di bulan 12, sehingga kemarin itu kita keteteran pada saat kita wajib membuat P5. Alhamdulillah kita ada bos kinerja ya, dari bos kinerja itulah kemudian yang sangat membantu kita untuk melaksanakan proyek P5 ini. Kemudian guru sebagai perencana dalam membuat proyek sebagai fasilitator untuk bisa menyelesaikan proyek. Bisa pakai ini saja. Oh ya. Nah kemudian kepala sekolah juga membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan ya, karena kami sekolah yayasan, maka semua kegiatan-kegiatan itu harus kami laporkan ke yayasan ya. Pun seperti dengan kegiatan hari ini juga, perizinan itu juga harus melalui yayasan yang sedikit lebih ribet lah ya, mungkin Mulia tahu, paham, dan mungkin Bu Fatma juga paham ya. Kemudian pada guru yang sebagai perencana dalam membuat ya, kemudian sebagai fasilitator juga dalam mengeksekusi proyek di kelas. Kemudian guru juga membimbing peserta didik dalam mengerjakan proyek. Kemudian juga guru mensupervisi atau melakukan refleksi pada proyek yang dilakukan pada hari tersebut. Kemudian dalam hal ini juga ada dinas pendidikan ya. Jadi dinas pendidikan di sini berkoordinasi dengan sekolah penggerak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tentu saja akan mendukung sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam proyek, memberikan dukungan ya, dan dalam hal ini juga ada pengawas yang mendukung setiap kegiatan kita dalam membuat proyek di sekolah. Sumber daya ya, sumber daya di sini ada kepala sekolah dengan kebijakan yang wajib mendukung P5. Di Alfitian itu ada TK, SD, SMP, SMA. TK dan SMP itu sekolah penggerak, sementara SD dan SMA kemarin belum lulus sekolah penggerak. Di sini kami sendiri merasakan bahwa ketika kita diskusi dengan kepala sekolah yang belum lulus sekolah penggerak itu semangatnya tidak sesemangat kita lulus sekolah penggerak ya, dan itu menjadi sebuah sumber daya yang mendukung proyek. Kemudian guru yang sudah paham dengan bagaimana pentingnya P5 ya, guru yang semangat dan kreatif ya. Di sini ada Bu Aisyah, Bu Aminah dan juga Bu Danis, mereka perwakilan dari 18 guru dari TK Alfitian yang bersemangat dan selalu kreatif. Kemudian pengawas kami dan fasilitator yang selalu mendukung juga di telepon tengah malam untuk bertanya tentang P5, selalu melayani dengan sabar. Kemudian orang tua ya, tentu saja orang tua harus kita libatkan dalam mendukung P5 ya. Bagaimanapun proyek-proyek kita di sekolah itu harus melibatkan orang tua ya. Kemudian sarana